Halo semuanya, saya Indra Fatan dan sekarang saya ada di dealer Geely SC Moto La Piazza Kelapa Gading. Dan di samping saya ini ada produk Geely pertama yang kembali masuk Indonesia, yaitu SUV listrik Geely EX5. Seperti apa? Kita simak videonya. Oke, jadi ngomongin soal Geely, sebetulnya ini bukanlah brand-brand baru banget seperti brand-brand Cina kebanyakan yang muncul sekarang ini di Indonesia. Jadi Geely ini sudah pernah masuk Indonesia di tahun 2010. Ketika itu mereka bawa macam-macam produk ya, ada Geely Panda, Geely MK, Geely M Grand, bahkan sampai bawa London Taxi segala gitu. Nah, tapi sering berjalan waktu, akhirnya Geely kemudian kembali lagi masuk Indonesia, comeback gitu, dan mereka langsung full power membawa langsung mobil listrik yang bakal jadi produk andalanya di pasaran global, yaitu Geely EX5. Nah, seperti apa keunikan dari mobil ini, kita langsung bahas dari desainnya. Jadi Geely EX5 ini sebenarnya kalau di China sana itu dia masih bagian dari line up produk Geely Galaxy. Jadi Geely Galaxy ini merupakan satu sub-brand yang Geely untuk fokus di produk elektrifikasi mobil listrik maupun juga plug-in hybrid. Nah, di mana dia punya grill yang grill Geely ini berbeda sama Geely yang biasanya. Kalau Geely biasanya kan dia kan modelnya kan kayak perisai gitu ya, agak bulat tuh seperti. Tapi kalau di sini dia betul kotak-kotak lurus seperti ini yang buatnya kesannya berbeda dan lebih clean. Dan kesan clean itu juga tercermin dari tampang depannya yang memang bisa dibilang nggak ada aksen-aksen yang terlalu aneh-aneh lah di bagian tengah-tengah grill seperti ini. Nah, tapi kalau di Cina sana itu dia ada maksudnya lampu-lampu di sekitaran logo ini yang kesannya jadi lebih meriah. Tapi untuk pasar luar Cina itu dibiarkan polos seperti ini, seperti itu. Nah, terus juga lampunya itu sudah menggunakan LED projector, itu pasti ya, sudah menggunakan LED, sudah di area juga sudah LED seperti itu. Karena full LED touch ya kan, dan lampu juga menyipit, jadi kesannya sangat futuristik. Di sini juga memang ini kesannya kayak ada aksesoris lampu, tapi ini polos ya, nggak nyala apa-apa di sini. Juga ada air dam yang cukup besar, dan di tengahnya ada radar untuk fitur adaptive cruise controlnya seperti itu. Di fitur adaptive semua di sini gitu ya. Terus kita balik ke bagian samping. Jadi kita bisa lihat bahwa ini desain SUV dari Geely EX5 ya, itu kok kayak seperti mobil Eropa banget ya. Terutama dilihat dari kaca sampingnya, dia masih punya kaca bagian pilarnya cukup besar seperti ini, jadi kesannya elegan. Tambah lagi dengan andal disc chrome yang cukup mengkilap ya, jadi kesannya sangat mewah seperti itu. Dan pastinya dia handle sudah menggunakan model flush seperti ini, model rata, jadi kesannya sangat futuristik. Dan dia punya pelek ukuran itu 18 inci, jadi semua tipe kan EX5 itu ada dua tipe, ada Pro sama Max, itu sama-sama pakai pelek ukuran 18 inci seperti ini, gitu, model two-tone. Nah, terus kita beralih langsung ke bagian belakang ya. Nah, kalau ke bagian belakang ini kelihatan banget ya, makin berasa SUV Eropanya ya. Malah kalau saya lihat belakangnya tuh kok kayak jadi ingat sama SUV performance dari Jerman ya, gitu. Nah, tapi walaupun begitu, tetap aura elegan juga terpancar di bagian belakang EX5 ini, karena dia punya lampu yang memanjang seperti ini, dan tentu saja sudah LED ya kan. Dan kita di sini ada emblem Geely EX5. Sebenarnya saya lebih suka model yang emblem Geely itu model ditaruh atas seperti ini ya, bagian vertikal, jadi kesannya lebih lebar gitu. Tapi untuk pasar Indonesia, dia taruh emblem Geely di sejajar sama EX5, jadi di bagian sebelah kanan seperti ini gitu. Tapi overall masih ya gak apa-apa lah, masih cukup oke. Terus dia juga ada headlamp stop lamp, ada rear wiper, ada juga reflektor, dan ada sensor parkir. Kan di sensor parkir udah ada di depan dan juga belakang. Nah, sekarang kita buka bagasi dari Geely EX5. Kita langsung buka yuk. Nah, jadi seperti ini ruang bagasinya. Dan untuk sebuah SUV compact, SUV listrik compact gitu ya, ini ternyata ruang bagasinya gede banget ya. Ini kayaknya nih hampir sebanding sama segmennya kayak di kelas atas ya, yang segmen SUV medium. Karena memang secara dimensi mobil ini udah mencapai 4,6 meter lebih. Jadi memang lebih besar dibandingkan rival ternyata berjangkau masih sekitar 4,3 meter atau 4,4 meter gitu. Nah, kita bisa di sini dia memang ruang bagasinya besar, tapi memang di sini nggak ada cover ya, jadi sama sekali nggak dikasih cover. Padahal cover ini sebenarnya kepake banget kalau misalkan kita taruh pakai di luar, sehingga orang itu nggak akan mudah untuk ngintip bagasi dalamnya seperti itu. Nah, terus juga kalau untuk misalkan mau barang bawa lebih banyak lagi, kita bisa lipat jok belakangnya seperti ini. Nah, seperti ini, dan juga seperti ini.
Jadi ini kelihatan bukan cuma besar tapi juga rata lantai. Jadi bisa muat barang lebih banyak lagi. Atau kalau misalkan mau ingin lebih banyak lagi muatan, bisa kita turunin lantai bagasinya di bagian ini. Contohnya kita, ya ada 2 level ya soalnya kan. Satu level seperti ini tadi, dan juga satu level di bawah lagi gitu. Nah, seperti ini. Nah, jadi bisa muat barang yang misalkan barang agak tinggi bisa dipakai lantai model seperti ini gitu. Atau kalau misalkan mau barang bawah lebih banyak lagi, kita bisa lipat lagi, taruh lagi, lipat lagi, masukin lagi bagian bawah bagasi ini. Jadi misalkan kita taruh barang ke kotor, kayak misalkan sepatu, tas, atau misalkan buat charging port, itu misalkan taruh di sini gitu. Dan sini juga ada memang itu yang buat emergency kit ya, gitu ya. Terus di sini dia ada subwoofer, ada juga lampu kabin yang sudah LED gitu ya. Tapi overall untuk perjalanan jauh, untuk misalkan yang suka bawa barang banyak, ini cocok lah untuk beli Geely EX5. Nah, jadi begini penampakan dari ruang mesin atau ya lebih tepatnya motor listrik dari Geely EX5. Jadi memang di depan ini nggak ada apa semacam frunk atau front truck untuk taruh-taruh barang di depan ya. Jadi sama sekali nggak ada. Kecuali kalau mungkin bisa diakalin, itu bisa aja sih gitu. Tapi anyway, ini motor listrik dari Geely EX5 ini dia punya tenaga itu sekitar 218 PS dengan torsi cukup besar itu 320 Nm. Jadi diklaim akselerasi dari 0 sampai 100 km per jam itu bisa mencapai 6,9 detik. Atau ya bisa lebih 7 detik, tapi pokoknya kenceng banget lah si mobil ini gitu ya. Terus dia juga punya baterai itu cukup besar yaitu sekitar 60,2 kWh dengan jarak tempuh atau range itu bisa mencapai 490 atau sampai 495 km tergantung tipe. Karena si mobil ini kan dia ada 2 tipe ya, tadi di awal ada Pro, ada Max. Jadi kalau tipe Pro dia punya klaim range-nya itu 465 km, sedangkan untuk yang tipe Max itu dia range-nya itu nggak beda juga 460 km gitu. Tapi secara form masih sama, baik itu dari outputnya dan juga baterainya gitu. Terus juga charging ya pasti udah standar mobil di sini kan, sudah menggunakan standar CCS2 gitu, dimana dia udah bisa fast charging dengan daya maksimum sampai 100 kW. Dan secara durasi waktu untuk ngecasnya dari 30 sampai 80% dengan menggunakan DC fast charging itu cepet banget, cuma dalam 20 menit saja. Jadi nggak perlu lama untuk ngecas mobil listrik pakai Geely EX5 ini gitu ya. Oke, kita masuk ke interiornya. Nah, sekarang kita masuk ke interior dari Geely EX5. Jadi memang secara desain interior itu ya tipikal EV Cina lah ya. Jadi memang desainnya minimalis dan juga didominasi dengan 2 layar ini untuk speedometer dan juga untuk head unitnya. Tapi walaupun begitu, dia ini masih mengangkat desain jadi kelihatan lebih menarik. Contohnya di bagian tengah sini, di bagian konsol tengahnya, itu dia bikin konsol desain tengahnya itu seolah-olah lebih dekat sama drivernya. Apalagi dia punya ada pembatas yang cukup besar seperti ini, selalu membatasi antara driver dan juga penumpang depannya gitu. Dan ini bahannya soft touch ya, di bagian tengah sini soft touch. Ini juga ya plastiknya yang solid banget ya di sini. Terus di sini memang untuk interiornya itu dia ada 2 opsi warna. Untuk jadi untuk yang tipe Pro itu ada 2 opsi, ada yang warna ivory seperti ini, warna putih gading, dan juga warna dark blue, jadi warna biru gelap gitu ya. Tapi yang untuk tipe Max yang tipe tertinggi itu cuma satu yang warna, yaitu yang opsi warna ivory seperti ini gitu. Jadi kelihatan lebih mewah dan lebih lega. Oke, kita balik ke soal fitur-fiturnya. Kita bisa dari sini dia punya speedometer atau apa instrumen itu sekitar 10 incian gitu ya, dan ini secara display masih cukup menarik karena terus di sebelah kiri dia ada untuk meteran dari kecepatannya, konsumsi energinya, ada range sisa energinya berapa. Itu juga di tengahnya itu ada animasi mobilnya yang bisa kan di sini mobil bagian pintu mana yang dibuka gitu. Dan di bagian sini ada pintu kiri kebuka gitu ya, atau sunroof kebuka seperti itu. Nah, terus sebelah kanan itu adalah informasi masih kayak misalkan TPMS, tekanan ban, terus juga kita bisa pilih kayak music, ada range gitu-gitu ya, ada average power consumption, segala macam kita bisa dari sini gitu. Pokoknya cukup lengkap lah ya secara displaynya. Terus, nah ini head unit ini memang besar, gede banget. Ukurannya itu sekitar 15,4 inci dan namanya juga EVC itu bisa dibilang hampir sama pengaturan itu kebanyakan ditaruh di head unit ini. Contohnya di bagian di sini ini udah masuk ke vehicle setting ya kan. Di sini kita bisa untuk buka sunroofnya lewat sini. Contohnya itu, nah, kita bisa atur sunshade ini tirainya dan dibuka sunroof. Kita coba fully open. Tuh, dia akan langsung kebuka sunroofnya. Jadi untuk nyalain sunroofnya bisa dari sini, dari head unitnya. Nggak ada tombol-tombol fisik di kabinnya gitu. Di sini untuk power tailgate itu kita buka dari sini ke pintu belakangnya. Seperti itu. Dan di sini kita bisa tuh kayak rear fog lamp. Nah, ini kelihatan nih pintu bagasinya. Ada head up display tuh. Jadi di sini ada
display nyala nih di bagian kaca sana itu kelihatan ada gambar animasi mobil sama kecepatan mobilnya. Ada seat control. Nah, ini seat control juga bisa diatur dari sini juga. Jadi ada driver seat sama passenger seat ya. Nah, kita bisa atur driver seat preference. Jadi kita bisa pilih posisi dengan selera kita gitu. Ada habit 1, habit 2, habit 3. Dan ada fitur ventilasi dan juga massage. Nah, ini ada fitur untuk mengatur ventilasi, untuk pijat gitu ya, yang bisa kita atur dari sini. Di sini kita ada untuk posisi driver seat sama juga passenger seat. Dan kita coba untuk driver seat ya. Di sini kita lihat di sini ada ventilasi. Jadi kita bisa menyalakan fitur ini untuk mendinginkan badan lah ya di sini. Terus juga untuk passenger seat dia juga ada fitur pijatnya. Nah, kita coba messagingnya. Nah, kita tekan BF. Jadi ini bisa atur mode di sini, dan kelihatan nih ada yang goyang-goyang di sini nih, menandakan bahwa ini fitur pijatnya udah kebuka. Jadi fitur ini cocok banget untuk misalkan kita berjalan jauh, mau istirahat tuh kalian bisa pakai fitur ini untuk istirahat, atau apalagi juga jog ini juga dilengkapi dengan leg rest sehingga kita bisa rebahan sambil pincip, itu pasti enak banget lah kalau untuk road trip begitu. Terus juga kita balik lagi ke settingnya. Di sini untuk ada vehicle control, ada driving, jadi bisa atur driving mode-nya, brake pedalnya, gitu-gitu, dan juga EPB ada pakai di sini semuanya. Ada light, lampu, jadi kita nyalain lampu di sini semuanya. Ada juga, nah ini ada ambient lamp. Nah, ini ambient lamp ini menarik nih karena dia punya ada 256 macam warna di sini. Dan kita bisa pilih mau yang warnanya solid, mau yang sesuai dengan skenario. Jadi kita misalkan kita mau pilih yang call alert atau rhythm of music. Jadi kita pilih ini untuk misalkan kita dengerin lagu, itu nanti kalau nanti warnanya akan mengikuti sesuai dengan alunan irama dari lagu itu. Pokoknya menarik banget deh gitu kan. Lalu juga, nah ini ada assistant driver, jadi ADAS ya. Kita bisa nyalain dan juga mati fitur ADAS di sini. Ada cruise control, ada lane keep assist, brake assist, semuanya bisa itu di sini. Ada voice gitu kan, dan juga ada voice command ya kan. Voice command ini ya seperti mobil bercina kebanyakan itu sudah ada fitur itu, di mana kita bisa untuk buka sunroof, kayak contohnya kayak gini. Hi Jilly, What would you like me to find for you now? close sunroof. Karena ini lagi kebuka sunroof ya kan. Closing sunroof. Tuh. Dia sudah ada fitur voice command-nya. Dan nanti di kuartal kedua nanti juga ada voice command yang bahasa Indonesia dengan nama Halo Jilly. Itu nanti baru nanti di kuartal kedua nanti ya. Seperti itu. Dan bisa satu ada voice, female voice, ada suara wanita atau suara pria. Sini kita bisa ganti-ganti wallpaper sesuai dengan selera kita. Di sini ada 8 macam wallpaper yang kita bisa pilih. Misalkan, jadi kan ini udah wallpaper ini kan. Nah, kita ganti ke sini, set as wallpaper. Terus kita pilih ke sini, ke sini, ke sini, banyak banget lah macam-macam ragam pilihannya gitu ya. Terus juga di sini ada, kita balik display. Nah, ini ada display mode, ada light mode dan dark mode. Jadi kita bisa ganti mau gelap ataupun terang. Nah, ini balik ke mode terang seperti ini. Gitu ya. Ada bahasa setting bahasa juga. Terus juga ada temperatur gitu-gitu. Ada sound. Nah, ini soundnya ini kita bisa atur volume juga di sini. Dan ada sound effect. Nah, sound effect ini kita bisa melakukan mode voice atau sound ini sesuai dengan selera kita juga. Misalkan kita mau ada share mode, ada driver mode, ada private mode, ada virtual venue. Jadi kita bisa membuat suara yang muncul di kabin ini seperti ada di konser, atau seperti di opera house gitu, atau seperti di studio rekaman gitu. Jadi ini benar-benar memberi efek itu. Dan oh ya, tadi lupa bilang bahwa mobil ini dia punya 16 buah speaker. Banyak banget. Ini udah hampir sama kayak mobil premium ya kan, 16 speaker. Jadi semua all around cabin, kayak di bagian depan, samping, bahkan di bagian atas ini semuanya kedapatan speaker. Dan ini termasuk juga di bagian headrest penumpang, headrest driver, sorry, ini juga dapatkan 2 buah speaker di sini. Jadi kita pas nyanyi lagu, ini kedengar nih suara speaker musiknya dari sini gitu ya. Dan memang untuk OS-nya sama speakernya itu dikembangkan oleh Meizu. Jadi Flyme ini adalah satu sistem OS yang dikembangkan oleh Flyme, satu produsen smartphone, gadget gitu yang dikembangkan oleh yang masih bagian dari grup Geely. Di sini ada connection, ada My Car ini kan namanya OS-nya Flyme Auto di sini. Dan ini ada TPMS juga, dan ada range berapa, sisanya berapa di sini. Nah, setelah itu kita lihat ke menu-menunya. Di sini ada energi, di sini untuk mengetahui sisa baterainya. Seperti itu. Terus juga ada Bluetooth Music, USB, ada kamera 360 derajat seperti ini. Kita coba ke 3 dimensi ini. Jadi bisa diputar-putar kayak gini. Terus juga ada camping space. Ini dibuat vehicle to load-nya. Jadi kita bisa pakai mobil untuk sebagai sumber energi untuk misalkan lagi camping atau segala macam, bisa dipakai di sini.
Lalu juga ada apps. Nah, ini apps ini kayak semacam Google Play Store ya kan. Di sini ada macam-macam aplikasi kayak Spotify, ada Candy Blast, TuneIn Radio, seperti itu. Dan kita bisa main games di sini. Nah, ada namanya Candy Blast, kita bisa main di sini. Kalau lagi gabut atau kalau lagi istirahat, kita bisa main-mainin si games ini gitu. Dan juga ada radio, ada navigasi, ada Spotify juga nih. Nah, Spotify-nya udah, kalau kita punya akun Spotify, kita bisa langsung connect ke sini untuk nyalain ini. Tapi memang mobil ini belum ada Android Auto sama Apple CarPlay ya. Di sini juga ada Carbit Link. Ini adalah aplikasi untuk mirroring. Jadi untuk sebagai ya pengganti dari Apple CarPlay Android Auto ya. Jadi masih berupa mirroring dari HP kita ke si aplikasi Carbit Link ini gitu. AC, ini AC masih single zone. Jadi kita misalkan mau naikin turunin temperatur ke sini, dia juga akan 19 derajat juga kiri kanan gitu ya. Terus juga sini kita bisa ada fast cooling, ada fast warming, ada mengatur ventilasi juga gitu ya. Kita beralih ke bagian tengah ya. Di sini masih ada tombol fisik ya, kayak untuk bagian AC, tombol-tombol AC, terus juga untuk naikin volumenya seperti ini gitu ya. Terus juga sini ada untuk cup holder. Ini juga ini buat wireless charging ya di sini ya, untuk wireless charging. Cuma ini HP ini belum buat wireless charging ya, gitu. Juga ada konsol tengah yang cukup besar seperti ini. Dan setirnya, nah ini setirnya nih, ini sudah mode ini bukan kayak setir bulat banget ya. Ini mode kayak D begini, tapi karena ini pakai warna ivory, jadi dia model two tone ya. Jadi di bagian luarnya ini hitam, tapi kalau di bagian depannya yang menghadap ke drivernya ini modelnya warna ivory gitu. Jadi modelnya dua palang, dan untungnya si Geely ini masukin beberapa icon-icon yang memudahkan kita untuk menggunakan tombol-tombol ini, kayak misalkan untuk voice command, untuk menu-menu di display tadi, dan juga untuk tombol-tombol oke gitu. Termasuk juga di bagian power window-nya yang walaupun ini mungkin kayak mobil Cina yang lain, tapi dia ada icon untuk membuka atau menutup kaca jendelanya seperti. Jadi ini gampang lah untuk cukup gampang untuk kita pakai fitur-fitur di mobil ini seperti itu. Terus juga tadi joknya, ya tadi saya bilang ini udah ada headrest yang ada di dalamnya, ada speaker. Terus juga sini ada perforated seperti ini yang untuk fungsi ventilasi juga. Ada juga untuk insignia kayak logo di sini seperti itu, dan sudah pengatur sudah aktif semua baik di driver maupun juga di penumpang depan gitu. Oke, balik ke bagian kursi belakang. Oke, sekarang masuk ke jok belakang dari Geely EX5. Jadi di sini kelihatan joknya itu rebah banget ya, walaupun mungkin nggak serebah kayak salah satu rivalnya, tapi setidaknya ini kalau kita lagi istirahat nih bakal PW banget lah si jok belakang ini. Apalagi dia punya legroomnya tuh lumayan besar, dan karena ini menggunakan platform yang memang 100% buat mobil listrik, jadi dia rata banget ya, nggak ada tonjol di bagian tengah sama sekali gitu. Jadi untuk di bagian kiri, tengah, dan kanan itu bisa duduk dengan nyaman di bagian belakang ini seperti itu. Dilengkap dengan 3 buah headrest, seatnya juga lengkap ya, 3 titik, dan ada armrest seperti ini. Dengan lengkap dengan 2 buah cup holder gitu ya. Nah, di sini juga ada 2 buah storage untuk penyimpanan di belakang jok. Sepertinya ada 2 buah kiri kanan. Ada kisi AC juga yang mengikuti di bagian depan sana. Dan di bagian bawah sini ada 2 buah USB port, yang ini satu buat Type C dan juga buat Type A seperti. Jadi mau yang HP-nya udah model yang baru dengan Type C atau masih model lama, bisa kita cas pakai ini. Dan satu lagi, dia juga ada laci bagian bawah nih, bagian sebelah sini gitu. Di bagian di sebelah sini. Nah, ini lacinya gede banget loh. Jadi misalkan kita bisa taruh sepatu, ini bakal PW banget lah taruh barangnya di sini. Ini maksimal 3,5 kg di sini gitu. Nah, kalau kita lihat rata lantainya bisa dari sini. Ini benar-benar rata lantai loh di sini. Di sini sampai sini nggak ada tonjol sama sekali gitu. Oke, itu aja. Oke, seperti yang saya bilang dari awal bahwa Geely EX5 ini dia ada dalam 2 tipe. Ada tipe Pro sama tipe Max. Nah, bedanya apa aja sih dari 2 tipe ini? Sebetulnya perbedaan 2 tipe ini lebih kepada fitur-fiturnya. Kayak misalkan untuk tipe Pro, ini sudah dapatkan fitur ADAS yang lengkap kayak Adaptive Cruise Control, kayak Parking Assist, macam itu ada di tipe Pro. Lalu juga ada fitur sunroof, ini cuma ada di tipe Pro. Terus juga ada power tailgate, itu cuma ada di tipe Pro gitu ya. Tapi overall secara teknis masih sama saja, baterainya sama, motor listrik sama, paling cuma beda-beda range tadi ya saya bilang di awal. Tapi memang setidaknya kita harus tunggu harganya seperti apa sih. Harganya ini mudah-mudahan bisa di bawah 500 juta, bakal sangat menarik sekali sih harganya gitu. Apalagi memang dia ini kasih semacam promo booking fee itu mulai dari 10.000. Jadi kayaknya orang-orang yang pengen penasaran dengan mobil listrik bisa cobain dan beli Geely EX5 ini seperti itu. Dan overall saya bilang bahwa sekarang Geely ini benar-benar berbeda sama zaman dulu, dimana mungkin ya
Jadi itu zaman dulu tuh ya mungkin ya seperti itu image-nya. Tapi sekarang dia sudah berubah seperti brand Cinta lain. Mereka sekarang tampil dengan jauh lebih canggih, desain juga jauh lebih menarik, dan teknologi juga nggak kalah sama brand-brand yang lebih mapan gitu ya. Apalagi memang Geely ini sekarang udah jadi satu grup otomotif besar di China. Dia sudah punya bermacam-macam brand, masuk juga Volvo, ada Polestar, ada Zeekr, dan Proton. Jadi ini membuktikan bahwa Geely ini nggak kalah saing sama brand-brand yang sudah lebih dulu ada di pasaran. Oke, sekian dulu video mengenai Geely EX ini. Terima kasih sudah nonton video ini, dan jangan lupa juga untuk klik like, saya juga subscribe di Indra Fatan, dan sampai jumpa selanjutnya. Bye-bye!